trennya itu memang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran memang tidak pernah mengalami tren penurunan. Dukungannya kepada dukungan pemilih kepada pasangan ini memang cenderung terus naik, walaupun di antara di antara di antara November sampai dengan awal Januari sebelum hari H itu memang peningkatannya tidak banyak ya, sedikit-sedikit tapi terus steady, eh, terus naik. Lalu dia jumping di hari H ke 57-an kalau menurut versi quick count. Lalu kita cek lagi di 5 hari pasca hari H, 5 sampai 10 hari pasca hari H tanggal 14 Februari, dukungannya masih di sekitaran itu, 57-58%. Sedangkan untuk Anies sama dengan Prabowo, dia tidak pernah mengalami tren menurun, terutama sejak November, tapi memang kenaikannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kenaikan untuk pasangan Prabowo Gibran. Sebaliknya, eh, rupanya tren penurunan suara yang dialami oleh Ganjar sejak Oktober itu terus terjadi sampai dengan hari H dan sampai dengan ketika ketika kita melaksanakan post election survey ini, Pak, yang diumumkan pada hari ini. Itu itu juga yang menjelaskan mengapa kemudian ada keunggulan signifikan dari pasangan 02 terhadap dua pasangan yang lain. Oke, saya agak cepatin aja ya Yos, biar biar lebih cepat selesai. Oke, nah ini untuk memberikan analisis ya. Eh, Kalau kita lihat di sini memang terjadi rupanya migrasi suara itu terjadi sampai dengan hari H, dan eh, sampai dengan sekarang yang masih merefleksikan hasil dari hari H itu. Misalnya pasangan pemilih Jokowi yang sekaligus juga pemilih PDIP itu apa terus mengalami penurunan, dan rupanya yang mengalami kenaikan akibat adanya penurunan eh, dukungan kepada Ganjar dari basis pemilih PDIP, pemilih Jokowi yang PDIP itu adalah pasangan Prabowo Subianto. Jadi salah satu penjelas mengapa eh, pasangan Ganjar Pranowo atau pasangan 03 itu tidak mampu memenangkan pertarungan atau suaranya seperti itu, antara lain karena mereka tidak mampu me- mempertahankan loyalitas dari pemilih PDIP untuk tetap memilih pasangan yang diajukan oleh PDIP. Sebaliknya, pasangan pemilih Jokowi Ma'ruf, bekas pemilih Jokowi Ma'ruf di 2019 lalu, yang yang bermigrasi itu terus menerus sampai dengan hari H itu sampai dengan survei ini dilakukan, migrasinya terus ke pasangan Prabowo Subianto, sehingga pada saat ini mencapai 66% dari pemilih Jokowi Ma'ruf yang 2019 lalu yang non PDIP memilih pasangan 02. Sedangkan sebagian dari pemilih Jokowi Ma'ruf yang non PDIP itu sebagian juga berpindah ke pasangan Anies, walaupun tidak tidak sebanyak yang dialami oleh pasangan 02. Itulah yang menjelaskan mengapa kemudian antara lain Anies keluar sebagai pemenang kedua, runner up posisinya. Ganjar terus mengalami penurunan dukungan di kalangan pemilih PDIP, pemilih Jokowi Ma'ruf yang bukan PDIP. Lalu kalau kita cek juga di sini, ini juga menjelaskan mengapa dukungan untuk Prabowo cenderung lebih besar secara rata-rata dibandingkan dengan hasil survei-survei pra-pemilu. Di sini terlihat bahwa dukungan untuk Prabowo di kalangan yang dulunya memilih Prabowo di 2019 itu bisa dipertahankan cukup baik oleh Prabowo, hampir mencapai 60%. Yang pindah ke Anies tadinya sebelum hari H itu mencapai 40%, tapi sekarang tinggal di kisaran 32%. Ini juga yang menjelaskan mengapa suara Anies tidak mampu memindahkan lebih banyak lagi para pemilih Prabowo yang yang masih misalnya ragu-ragu. Para pemilih Prabowo itu menjelang hari H cenderung makin banyak yang memilih Prabowo. Itu menjelaskan mengapa Anies kemudian tidak mampu meningkatkan suaranya secara signifikan. Baik, itu yang terkait dengan